Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Astin Nur Afiani, Mirsa Femilianawati, dan Ubudiah Yaumia Isna Ramadhani. Kali ini kita akan membahas tentang Independent Sample T-Test. Sebelum melakukan uji Independent Sample T-Test, maka kita perlu pelajari terlebih dahulu tentang konsep dasar dalam uji Independent Sample T-Test. Pertama, uji Independent Sample T-Test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Poinnya adalah uji perbedaan rata-rata terdiri dari dua sampel yang tidak berpasangan atau tidak berhubungan. Selanjutnya, syarat uji statistik parametrik adalah data tersebut berdistribusi normal dan homogen. Karena di sini uji Independent Sample T-Test merupakan bagian dari statistik parametrik. Selanjutnya yaitu dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan ada dua. Yang pertama, jika nilai sig lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Pengambilan keputusan yang kedua yaitu jika nilai sig lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Berdasarkan pengambilan keputusan tersebut, berikut contoh permasalahan yang dapat dikaji dengan uji Independent Sample T-Test. Suatu peneliti dalam penelitiannya ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara hasil belajar IPS kelas A dan kelas B. Kegiatan tersebut dengan melibatkan 10 siswa sebagai responden. Baik, selanjutnya perhatikan langkah-langkah penghitungan uji Independent Sample T-Test dengan menggunakan SPSS. Pertama, kita membuat data pada Excel yang terdiri dari hasil belajar kelas A dan kelas B. Sebelum melakukan uji Independent Sample T-Test dengan SPSS, maka terlebih dahulu membuat kode untuk kelas A dan kelas B, kode 1 untuk kelas A, dan kode 2 untuk kelas B. Langkah selanjutnya, buka SPSS, lalu klik variabel view. Selanjutnya adalah tahap mengisi pada daftar variabel view. Untuk pengisian data pada variabel view, silakan sesuaikan dengan video ini. Selanjutnya, pada kolom label baris pertama isi dengan hasil belajar IPS. Pada baris kedua, kita isi dengan kelas. Kemudian klik kolom value baris kedua, maka akan muncul letak dialog. Pada value kita tuliskan angka 1 dan saya beri label kelas A. Kemudian klik add. Pada value kita tuliskan angka 2 dan saya beri label kelas B. Kemudian klik OK. Jangan lupa pada kolom Neasur diganti dengan scale. Selanjutnya klik data view, lalu pada kolom hasil kita isi dengan data yang ada di Excel tadi ke program SPSS ini. Kita buka Excelnya terlebih dahulu. Cara penginputan data di SPSS-nya, saya blok pada bagian kelas A, lalu kemudian di copy, lalu saya paste pada bagian hasil. Untuk kelas B, saya copy terlebih dahulu, lalu saya paste di bawah kelas A.
Kita buka Excel kembali, kode kelas A kita blok seperti ini, kemudian saya copy, lalu saya paste di SPSS. Begitu pula pada kelas B nantinya. Ya, seperti ini proses penginputan data untuk uji independent sample t-test. Jika sudah yakin betul, maka langkah selanjutnya kita klik Analyze, kemudian Comparison, lalu pilih Independent Sample t-test. Lalu akan muncul letak dialog. Pada bagian hasil belajar, saya input ke sebelah kanan pada kotak tes variabel, kemudian untuk kelas, saya klik, saya masukkan pada grouping variabel. Lalu selanjutnya, klik Define Group. Pada grup 1, kita tuliskan angka 1. Pada grup 2, kita tuliskan angka 2. Selanjutnya, klik Continue, lalu klik OK. Lalu akan muncul hasil outputnya seperti ini. Ada dua output, yang pertama output grup statistik, yang kedua adalah output independent sample t-test. Dalam grup statistik terdapat data yang sesuai dengan data yang kita input pada SPSS tadi, di mana di sini ada kelas A dan kelas B. Dengan jumlah sampelnya sama, yaitu 10 sampel dengan rata-rata kelas A 81,7000 dan kelas B dengan rata-rata 80,3000. Dengan demikian, secara deskriptif, statistik dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelas A dengan kelas B. Selanjutnya, dalam output independent simple t-test terdapat hasil di mana diperoleh nilai signifikan two-tailed sebesar 0,575. Berdasarkan tabel output independent simple t-test pada bagian equal variance assumed, diketahui nilai signifikan two-tailed sebesar 0,575 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar IPS pada kelas A dengan kelas B. Selanjutnya, pada tabel mean difference adalah sebesar 1,40000. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata hasil belajar IPS pada kelas A dan kelas B. Dan selisih perbedaan tersebut adalah min 3,74714 sampai 6,54714.